Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2085. Chapter 2085 Kemuliaan. Ada banyak ahli di arena lelang yang megah. Beberapa di antara mereka bahkan berfungsi sebagai pilar di persekutuan besar mereka, dan ada beberapa ahli puncak dari berbagai negara adidaya. Namun, ketika anggota Starling memasuki arena, semua orang tersentak saat merasakan tekanan hebat yang dipancarkan dari para pemain ini. Anggota Starling tidak merasa seperti pemain, tapi Tuan Agung. Kerumunan secara tidak sadar tunduk saat aura para pemain itu menyapu mereka. Bahkan pakar puncak pun merasakan ancaman kematian dari selusin atau lebih anggota Starling yang memimpin. Kenapa mereka di sini? Ekspresi Deep Thunder juga berubah ketika dia melihat anggota Starling, keterkejutan dan ketakutan berkedip di matanya. Kakek, siapa orang-orang itu? Mengapa pakar puncak negara adidaya pun tampak takut pada mereka? Mulingsha tidak bisa membantu tetapi bertanya ketika dia menyaksikan berbagai ahli puncak kekuatan super yang menyaksikan dalam kebingungan. Memang benar bahwa anggota Starling kuat, para ahli puncak menonton juga. Bahkan jika ada perbedaan antara kekuatan negara adidaya, seharusnya tidak ada alasan bagi para ahli puncak yang menyaksikan untuk takut pada ahli Starling, tetapi setiap wajah mereka berubah karena kecemasan. Kakeknya, Mu Cheng, adalah ahli realm domain sejati, dan nama panggilannya 1000 tangan bukanlah masalah sepele. Meskipun dia semakin lemah seiring bertambahnya usia, dia masih bisa dengan mudah menangani ahli puncak. Namun, ketika kakeknya melihat selusin atau lebih pemain yang memimpin tim Starling, dia tampaknya ikut merasakan kegelisahan para ahli yang menyaksikan. Dia menemukan situasi ini benar-benar membingungkan. Zero Wing benar-benar tidak memiliki peluang dalam perjuangan untuk White River City sekarang. Mu Cheng tidak bisa menahan senyum pahitnya saat dia melihat anggota utama Starling. Dia mengira bahwa mereka dapat membantu Zero Wing mempertahankan White River City dengan kombinasi bantuan Nature Hall dan ketenarannya. Bagaimanapun, berbagai negara adidaya yang berpartisipasi memiliki kota NPC mereka sendiri untuk diprioritaskan. Mereka hanya akan dapat mengirimkan sebagian kecil dari kekuatan mereka untuk mengamankan rumah lelang kota Sungai Putih. Namun, sepertinya dia meremehkan perasaan Starling terhadap Zero Wing. Apakah mereka benar-benar sekuat itu? Mulingsha bahkan lebih terkejut dengan komentar kakeknya. Mereka tidak hanya kuat melawan orang-orang ini, bahkan persekutuan super veteran seperti Serigala Pertempuran dan Kuil Suci harus menanggapi lawan mereka dengan serius. Kalau tidak, kekalahan mereka akan hampir dijamin. Mu Cheng menjelaskan saat dia melihat 4 pria berambut putih di antara tim Starling. Untuk berpikir bahwa Starling akan merekrut 4 iblis bayangan. Saya tahu bahwa Starling telah mengumpulkan kekuatan luar biasa secara rahasia, tetapi saya tidak berpikir bahwa itu sangat mampu. Bahkan jiwa yang pantang menyerah kemungkinan besar dalam bahaya. 4 iblis bayangan. Setelah memikirkan nama itu, Mulingsha bertanya dengan heran, apakah mereka 4 orang gila yang mengguncang berbagai negara adidaya bertahun-tahun yang lalu? 4 iblis bayangan telah sangat terkenal lebih dari 1 dekade yang lalu, tetapi tidak seperti namanya, keempat ini tidak beroperasi sebagai satu kelompok. Mereka bahkan belum mengenal satu sama lain, bertindak sendiri-sendiri. Keempat orang ini telah mendapatkan julukan Four Shadow Demons karena seberapa banyak masalah yang mereka timbulkan pada berbagai negara adidaya, membegal ahli yang tak terhitung jumlahnya dan ahli puncak. Bahkan jiwa yang pantang menyerah telah terhindar dari kenakalan 4 iblis bayangan. Keempat pemain ini adalah orang gila. Selain itu, mereka adalah pemain independen, dan akibatnya, berbagai negara adidaya mengalami kesulitan melacak dan menangani mereka. Selama puncak masalah mereka, keempat orang ini telah menjadi topik hangat di kalangan masyarakat umum, jadi paviliun rahasia menamai mereka 4 iblis bayangan, nama panggilan yang telah menyebar ke seluruh dunia game virtual. Berbagai negara adidaya mengalami sakit kepala terbesar saat mencoba berurusan dengan pemain seperti Four Shadow Demons. Tidak hanya mereka sangat kuat, tetapi mereka juga orang gila yang tidak tertahankan. Dengan keempat orang gila ini di sini, mudah untuk membayangkan betapa menakutkannya kompetisi ini. Sementara itu, ratusan pemain yang mengenakan lambang persekutuan Blackwater duduk dengan tenang di salah satu ruang VIP di lantai atas. Pria paruh baya yang tidak fleksibel yang memimpin kelompok itu menatap Si Feng, menonton Swordsman dengan senyum puas. Jika Si Feng ada di sana,
dia akan mengenali pria parubaya itu sebagai Jing Yang, perwakilan Blackwater yang telah mengunjungi markas utama Zero Wing belum lama ini. Benar saja, wakil pemimpin persekutuan benar Starling diam-diam telah merekrut 4 hantu tua itu, kata Jing Yang sambil tersenyum. Aku ragu bahkan Zero Wing akan mengira ini bisa terjadi. Kalau begitu, haruskah kita mengambil tindakan sekarang? Snowscar bertanya sambil melirik si Feng. Tidak, ini terlalu cepat. Mari kita tunggu hingga kompetisi resmi dimulai sebelum kita mengajari Zero Wing arti dari putus asa. Bahkan jika kita tidak mengatakan apa-apa, Zero Wing akan meminta kita untuk mengambil boneka tempur mereka, kata Jing Yang sambil tertawa. Suasana arena telah berubah secara drastis ketika 4 iblis bayangan muncul. Semua orang optimis tentang kesuksesan Zero Wing dalam kompetisi tersebut. Persekutuan mendapat dukungan dari 2 negara adidaya, potensi tidak terbatas. Namun, pemikiran seperti itu telah ditinggalkan. Sepertinya Zero Wing telah mencapai ujung garis. Melody, lebih baik kamu menyerah sekarang. Zero Wing tidak bisa lagi mendukung surga ke-9. Hanya matahari terbenam yang bisa memastikan kemuliaan surga ke-9 di kota hutan, sekarang, kata half-elf laki-laki muda yang tampan. Zero Wing mungkin bisa menangani bengkel Dewa Kematian, tapi sekarang setelah berada di ambang kehancuran, bagaimana mungkin itu bisa membantu persekutuanmu? Jangan berpikir bahwa Starling hanya memiliki 4 iblis bayangan. Selusin ahli di sekitar mereka juga tidak biasa. Ambil Swordsman lapis baja biru itu, misalnya. Dia telah mendapatkan julukan Illusion Swordsman, dan standar tempurnya setara dengan Miracle Dragon. Ada juga prajurit perisai yang tinggi itu. Dia disebut tanduk Maun dan dapat menyaingi Sotong, tembok besi dari Kaisar Merah Muda. Setiap orang dari orang-orang itu adalah ahli puncak mutlak. Selain itu, Starling telah memberikan semuanya senjata dan peralatan epik. Hanya kekuatan orang-orang ini sudah lebih dari cukup untuk membuat persekutuan kelas 1 super seperti jiwa yang pantang menyerah menderita dalam pertempuran sengit, belum lagi persekutuan seperti sayap 0. Petik 2. Bisakah Zero Wing benar-benar hancur? Melody bertanya-tanya saat dia melihat si Feng. Dia tidak memiliki bantahan untuk pria half-elf itu. Dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Bahkan dengan 2 kekuatan super pendukung, Zero Wing bukanlah tandingan kekuatan penuh negara adidaya lainnya. Tidak seperti keputusasaan Melody, Skyview sangat gembira. Jadi bagaimana jika Anda memiliki 2 kekuatan super untuk mendukung Anda, Black Flame? Itu tidak dapat mengubah fakta bahwa Anda akan menonton saat seseorang mengambil White River City dari Anda. Skyview mendongak dan tertawa. Ketika dia menyaksikan satu tembakan besar demi satu membela Zero Wing, dia mendesah kelemahannya sendiri. Tapi siapa yang mengira situasinya akan berubah begitu drastis dalam sekejap mata? Zero Wing telah menikmati kemuliaan tanpa akhir di Oction Arena sejak ia tiba, tetapi pada akhirnya, itu masih seekor semut di papan catur Domain God. Persekutuan masih menjadi mangsa empuk bagi negara adidaya. Saat semua orang mengobrol di antara mereka sendiri, bel tiba-tiba berbunyi, bergema di seluruh White River City saat itu menandakan dimulainya kompetisi arena lelang. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2086. Chapter 2086 Fondasi Ahli. White River City terdiam saat suara bel mulai bergema di seluruh jalannya. Hampir semua orang bernafas cepat dalam antisipasi ketika mereka menatap tajam ke cermin ajaib yang berjejer di kawasan bisnis, takut melewatkan satu momen pun dari perjuangan yang akan datang. Banyak pemain di luar White River City telah membuka forum resmi Star Moon Kingdom untuk menonton streaming langsung. Untuk sesaat, persaingan ini membuat seluruh kerajaan diam. Penonton di Oction Arena itu sendiri tegang saat mereka diam-diam menyaksikan glob air besar yang muncul di atas arena. Bola dunia raksasa menampilkan aturan babak kualifikasi, yang tidak seperti kompetisi manapun yang diadakan sebelumnya di arena lelang. Kompetisi sebelumnya adalah turnamen pertarungan atau pertandingan taruhan antar pemain. Imbalannya di bawah standar, dan sangat sedikit pemain yang tertarik untuk ambil bagian, meskipun ada pemain yang dapat mengikuti kompetisi ini. Namun, karena kompetisi ini melibatkan hak pengelolaan gedung lelang kota Sungai Putih, sistem telah menyiapkan babak kualifikasi sebelum pertandingan resmi. Hanya mereka yang lolos kualifikasi bisa bergabung dalam perjuangan resmi. Jika seseorang gagal memenuhi persyaratan, semua sumber daya di dunia tidak dapat membantu mereka. Ini hanya babak kualifikasi, namun biaya partisipasinya sangat tinggi. Para pemain yang menyaksikan tersentak saat melihat biaya partisipasi dari satu materi epik. Materi epik masih sangat langka di antara berbagai guild besar.
Persekutuan besar biasa akan beruntun mengumpulkan sekitar 30 material epik. Item semacam itu bahkan memiliki drop rate yang sangat rendah dalam 100 orang, hard mode tim Dungeons. Selain itu, sistem dewa utama telah mengurangi drop rate menjadi 0 untuk pemain yang melebihi batas level Dungeon untuk mencegah pemain menyalahgunakan tim Dungeons level rendah. Mengirim anggota level rendah untuk mengerjakan tim Dungeons ini juga tidak berguna untuk sebuah guild. Para pemain ini tidak akan bisa menyerang Dungeon bahkan jika guild mereka memberi mereka perlengkapan tingkat atas. Tim Dungeons menguji standar tempur pemain serta standar peralatan mereka, dan akan sangat mudah bagi persekutuan jika anggotanya dengan standar tempur tinggi mempertahankan level rendah. Saat pemain mencapai level yang lebih tinggi di domain God, mereka akan menemukan peluang yang lebih kebetulan. Menginstruksikan para ahli untuk tetap berada di level yang lebih rendah akan merusak persekutuan dan perkembangan para pemain. Karena itu, berbagai kekuatan besar telah menimbun sangat sedikit material epik. Namun, arena lelang menagih satu materi epik per peserta, dan setiap kekuatan yang berpartisipasi telah membawa setidaknya beberapa lusin anggota. Namun, terlepas dari sentimen kerumunan, lebih dari 100 kekuatan membayar biaya partisipasi. Starling, khususnya, membayar lebih dari 400 peserta. Ketika mereka melihat ini, para penonton tidak bisa membantu tetapi bergidik. Bahkan pemain independen yang menonton dari luar rumah lelang tidak bisa membantu tetapi melongo karena terkejut. Semua orang telah tahu sebelumnya bahwa berbagai negara adidaya tidak boleh diprovokasi dan memiliki kekayaan yang jauh melampaui persekutuan kelas 1, tetapi mereka masih terpesona ketika mereka melihat berapa banyak anggota dari berbagai negara adidaya yang telah dikirim untuk kompetisi ini. Apalagi ini hanya untuk satu kota. Banyak dari negara adidaya ini bersaing untuk beberapa kota. Kekuatan super benar-benar bisa membegal orang hanya dengan kekayaan. Jadi, apakah ini negara adidaya? Melody semakin putus asa saat melihat berapa banyak anggota Starling yang akan ambil bagian dalam perjuangan ini. Mengesampingkan standar tempur anggotanya, fakta bahwa Starling memiliki kekuatan finansial untuk mengirim lebih dari 400 pemain sudah cukup untuk menghancurkan guild kelas 2 seperti Ninhaven. Persaingan untuk rumah lelang tidak beroperasi seperti turnamen pertarungan. Dalam kompetisi resmi, pemain akan didistribusikan secara merata ke 5 medan perang yang terpisah dan luas. Pemain kemudian harus membantai satu sama lain dan mengklaim kristal energi yang akan jatuh secara acak dari atas. Kekuatan manapun yang memiliki kristal energi paling banyak di akhir kompetisi akan mengamankan hak pengelolaan rumah lelang. Namun, pemain tidak hanya dilarang menggunakan alat di medan perang, tetapi mereka juga dilarang menggunakan mantra skala besar. Sistem dewa utama benar-benar bermaksud menguji kekuatan komprehensif kekuatan yang berpartisipasi. Itu tidak mengizinkan tipu daya apapun. Meskipun Zero Wing telah mengirim 112 pemain ke kompetisi ini, bahkan lebih dari guild peringkat pertama peringkat teratas seperti keluarga Bloodbath dan Reinkarnasi Suci, itu memucat dibandingkan dengan 400 lebih anggota Starling. Selain itu, King's Return telah mengirim lebih dari 300 anggota, Blackwater telah mengirim lebih dari 200, dan Pantheon telah tiba dengan 200 lebih anggota. Tidak satu pun dari negara adidaya ini yang boleh diremehkan. Negara adidaya lainnya sebagian besar ada di sini untuk menonton, tidak berencana bersaing untuk White River City. Jadi, mereka hanya membayar beberapa anggota untuk berpartisipasi dalam pengalaman itu. Meskipun berbagai fondasi negara adidaya telah mengejutkan kerumunan, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar membuat semua orang yang menonton tercengang. Setiap pemain yang berpartisipasi dalam babak kualifikasi dipindahkan ke ruang independen, yang semuanya memiliki lebih dari selusin troll. Troll terlemah adalah Lord, sedangkan yang terkuat adalah Great Lord, dan setiap kamar memiliki total 3 Great Lord. Semua troll adalah level 65, sedikit lebih tinggi dari level rata-rata pemain yang berpartisipasi. Pemain harus mengalahkan 3 Great Lord level 65 dan lebih dari 10 level 65 Lord di babak kualifikasi. Bahkan ahli biasa akan melarikan diri dari kelompok monster seperti itu, namun sistem ingin mereka bertahan melawan monster ini selama 1 menit. Lebih buruk lagi, pemain tidak bisa menggunakan alat. Banyak pemain ahli di arena putus asa melihat betapa sulitnya babak kualifikasi ini. Apakah sistemnya bercanda? Sistemnya pasti gila. Aku bahkan tidak bisa bertahan 30 detik melawan satu tuan besar level 65, apalagi melawan mereka bertiga. Petik 2. Pada awalnya, banyak ahli yang menonton membenci diri mereka sendiri karena tidak memiliki materi epik dan kehilangan kesempatan sempurna untuk membuat nama untuk diri mereka sendiri, tetapi setelah melihat tantangan babak kualifikasi, mereka lega.
Jika mereka membayar untuk berpartisipasi, mereka akan menyia-nyiakan materi epik secara gratis. Seperti yang diharapkan dari perjuangan rumah lelang. Ini luar biasa. Babak kualifikasi sudah memiliki standar yang tinggi. Perjalanan ke sini sangat berharga. Petik 2. Standarnya memang cukup tinggi. Saya khawatir sebagian besar peserta akan didiskualifikasi selama babak ini. Hanya negara adidaya itu yang akan memiliki sejumlah besar pakar yang berhasil mencapai persaingan yang sebenarnya. Guild kecil yang mencoba membuat nama untuk diri mereka sendiri sepertinya akan kecewa. Meskipun, selain dari kekuatan super itu, aku cukup yakin bahwa keluarga pertumpahan darah kerajaan malam kegelapan, reinkarnasi suci kerajaan Glory, dan alam dosa kerajaan Duri Ungu akan memiliki beberapa anggota yang lolos babak kualifikasi. Petik 2. Itu mungkin benar. Guild itu tidak hanya didukung oleh persekutuan yang kuat, tetapi mereka juga memiliki banyak anggota ahli. Zero Wing benar-benar tidak beruntung. Seharusnya memiliki kesempatan bertarung karena mengirim 40 atau lebih pemain daripada guild kelas 1 yang berpartisipasi, tapi setelah ronde ini, Zero Wing kemungkinan akan memiliki anggota yang jauh lebih sedikit dalam kompetisi resmi daripada guild kelas 1. Petik 2. Betul sekali. Meskipun Zero Wing telah berkembang dengan luar biasa baru-baru ini, ia tidak memiliki cukup waktu untuk berkembang ke level yang cukup. Fondasinya tidak bisa dibandingkan dengan veteran guild kelas 1. Jika Zero Wing telah menerima beberapa persekutuan besar atau investasi korporasi, itu kemungkinan besar akan cocok untuk guild seperti keluarga Bloodbath dan Sin Realm. Petik 2. Semua orang membicarakan tentang babak kualifikasi kompetisi. Mereka semua memiliki tebakan tentang berapa banyak pemain dari persekutuan yang berpartisipasi yang akan masuk ke kompetisi setelah ronde ini. Namun, tidak ada yang mempertanyakan kinerja berbagai negara adidaya, membandingkan kemampuan guild kelas 1 sebagai gantinya. 1 menit berlalu dengan cepat, dan bersemangat, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke bola air besar yang melayang di atas arena lelang. Mereka tidak sabar untuk melihat bagaimana kekuatan yang berpartisipasi akan tampil. Thousand Light Family, 9 orang lewat. Tim Petualang Ledakan, 5 orang lewat. Keluarga Bloodbath, 32 orang meninggal. Star Alliance, 17 orang lulus. Sin Realm, 26 orang lewat. Reinkarnasi Suci, 35 orang lulus. Kembalinya Raja, 237 orang lewat. Pantheon, 175 orang lulus. Air Hitam, 204 orang lulus. Starling, 339 orang lulus. Zero Wing, 107 orang lulus.